Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di program Ramadan dari Radio Purnama Sidik kesayangan kita. Dan insya Allah kita masih akan terus belajar dari ayat-ayat, dari hadis-hadis, dan dari kisah-kisah terbaik agar kita bisa mendapatkan pencerahan dan ilmu yang membimbing kehidupan kita. Dan kesempatan kali ini lagi-lagi kita akan belajar dari kisah terbaik. Dan kali ini kita akan belajar tentang kisah seorang penebang kayu. Bagaimana kisahnya wahai saudaraku? Ketika ada seorang kaya raya berkata kepada anaknya, "Wahai anak-anakku, siapapun yang mau menemaniku di kuburku nanti saat kematianku, akan aku berikan ia warisan lebih banyak daripada anak-anak yang lain." Ternyata ajakan ayahnya ini tidak direspon oleh anak-anaknya. Lalu sang ayah meminta anak-anaknya untuk mengumumkan kepada halayak ramai siapa gerangan yang mau menemani jasadnya ketika ia mati kelak. Lalu pengumuman ini pun kondang di seantero tempat waktu itu. Sampai tibalah laki-laki ini benar kembali kepada penciptanya dan ia meninggal. Dan pengumuman itu didengar oleh seorang laki-laki miskin yang profesinya adalah penebang kayu yang hanya memiliki satu kapak dalam kehidupannya. Ia datang kepada keluarga ini menyatakan kesediaannya bahwa ia mau menemani jasad ayah yang kaya raya ini di dalam kuburnya selama 40 hari dengan imbalan harta yang luar biasa banyak. Terjadilah proses pemakaman. Laki-laki kaya raya ini dimakamkan sebagaimana pemakaman raja dengan pemakaman yang mewah dan luar biasa. Tibalah malam pertama di kubur itu. Kemudian ketika laki-laki ini menemani jasad laki-laki kaya yang sudah mati ini, tiba-tiba ia tertidur. Dan dalam tidurnya ia bermimpi didatangi oleh seorang malaikat yang bukan bertanya kepada si mayit, melainkan bertanya kepada laki-laki penebang kayu ini. Di hari pertama, malaikat ini bertanya kepada laki-laki ini, "Wahai penebang kayu, apa yang kau miliki?" Penebang kayu ini menjawab, "Aku hanya memiliki sepotong kampak untuk menebang kayu-kayu, untuk melanjutkan kehidupanku dengan kayu-kayu itu." Kemudian malaikat itu kembali datang dan bertanya kepada penebang kayu ini, "Kayu siapa yang engkau tebang? Apakah engkau telah meminta izin kepadanya?" Penebang kayu ini menjawab, "Sesungguhnya yang aku tebang adalah kayu-kayu di hutan yang tidak jelas pemiliknya. Maka aku tidak meminta izin kepada siapapun. Dan aku menebangi kayu-kayu itu begitu saja untuk aku jual." Hari berikutnya ternyata malaikat datang kembali kepada penebang kayu ini. Lalu malaikat kembali bertanya, "Wahai penebang kayu, setelah engkau tebang, apakah engkau menjual kayu-kayu itu kepada pembeli dengan ukuran yang sama?" Penjual kayu ini menjawab, "Aku tidak mungkin mengukurnya dalam ukuran yang sama. Maka aku hanya mengira-ngira bahwa kayu yang aku patahkan itu mendapatkan ukuran yang sama yang proporsional, lalu aku menjualnya." Berlalu hari itu, dalam mimpinya malaikat datang lagi dan bertanya kepada penebang kayu itu, "Setelah menjadi uang, untuk apa uang dari hasil penjualan kayu itu engkau gunakan? Untuk perkara-perkara yang baik atau untuk perkara-perkara yang buruk?" Demikianlah di dalam mimpi penebang kayu itu, sang malaikat datang dalam tidurnya selama 40 hari dan hanya bertanya tentang satu hal yang berkaitan dengan kapak yang ia gunakan untuk menebang kayu. Akhirnya ia terbangun dari tidurnya, lalu ia berlari meninggalkan kuburan laki-laki kaya ini. Dia berkata kepada keluarga laki-laki kaya ini, "Ambil saja seluruh harta laki-laki ini. Aku tidak mau lagi menemaninya di dalam kuburnya. Karena ketika aku menemani kuburnya, aku didatangi malaikat yang ternyata hanya bertanya satu hal, tapi membutuhkan waktu 40 hari. Lalu apa yang terjadi pada diriku saat aku mendapatkan harta sebanyak itu? Berapa ribu tahun yang harus aku habiskan untuk menjawab setiap pertanyaan malaikat tentang hartaku?" Maka kemudian penebang kayu ini mengurungkan niatnya. Ia tidak lagi menginginkan harta yang banyak itu. Ia cukupkan untuk memiliki sepucuk kapak yang ia gunakan untuk mencari nafkah dengan cara menebang kayu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, cerita ini terlihat sangat sederhana.
Tapi kalau kita mau merenungkan, luar biasa cerita ini. Kalau satu kapak saja membutuhkan waktu 40 hari untuk kita menjawab setiap item yang ditanyakan Allah. Bagaimana dengan setiap item yang ada di rumah kita? Bagaimana dengan kursi? Bagaimana dengan lemari? Bagaimana dengan pakaian? Bagaimana dengan kendaraan? Bagaimana dengan harta? Bagaimana dengan deposito? Bagaimana dengan perhiasan? Bagaimana dengan perniagaan yang kita miliki? Betapa banyak waktu yang akan kita habiskan untuk menjawab di hadapan Allah, untuk mempertanggungjawabkan setiap nikmat yang diberikan Allah pada kehidupan kita. Maka saudaraku, hidup itu seperti orang yang pergi ke sebuah supermarket. Orang yang hanya membawa keranjang dengan orang yang membawa troli akan berdiri di waktu yang berbeda di hadapan kasir. Orang yang membawa keranjang akan lebih lama berdiri mempertanggungjawabkan apa yang ia beli di hadapan kasir. Begitupun kehidupan kita. Semakin banyak titipan Allah yang Allah titipkan kepada kita, semakin panjang pertanggungjawaban kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku, siapapun yang hari ini banyak dititipi oleh Allah, entah itu harta, entah itu perniagaan, tempatkan syukur kita dan jangan tempatkan kekayaan kita. Dan siapapun hari ini yang diuji oleh Allah dengan kekurangan, jangan tempatkan keluhan, jangan tempatkan kekurangan, jangan tempatkan kemiskinan, tapi tempatkan sabar untuk kita melalui kehidupan ini. Karena masing-masing kita akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat yang kita hafal, latus alunna yauma idzin anin naim. Sungguh setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita akan Allah tanyakan pertanggungjawabannya. Maka sahabat, ketika Rasulullah membaca ayat ini, ia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Anda di rumahku hanya ada segelas air. Apakah Allah juga akan meminta pertanggungjawaban kepadaku?" Lalu Rasulullah berkata, "Walaupun kita hanya memiliki segelas air, maka demi Allah, air yang segelas itu tetap akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala." Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, semoga Ramadan ini menambah keimanan di hati kita, menjadikan pelajaran untuk kita bahwa kita harus bersiap-siap memberikan jawaban kepada Allah atas setiap nikmat yang kita miliki. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan di dalam hisab. Semoga kita termasuk orang-orang yang ditolong oleh Allah untuk dimudahkan di dalam menjawab setiap pertanyaan atas pertanggungjawaban kita terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Selamat menjalankan ibadah Ramadan, ibadah-ibadah yang ada di dalamnya dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh ketawaduan, dengan penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita keluar dari bulan Ramadan ini dan ampunan menghampiri kita, gugur dosa-dosa kita, dan kita keluar sebagaimana bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Demikian saudaraku, semoga ada manfaatnya. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.